Halo guys, balik lagi di channel gua dengan Bobby. Salam sehat ya guys. Ini baru lagi nih gua bikin video ya tentang apa ya hari ini ya, tentang kesehatan. Kemarin aja kali ya yang asam lambung lagi ya, sama kelingan. Masih banyak yang bertanya ya, obatnya apa, gimana sembuhnya, kok bisa sembuh ya, terus apa yang harus dilakukan. Yuk kita ngobrol sedikit lah di video ini ya, lebih ke fokusnya aja ya. Nah, by the way, ini gue lagi treadmill di mana, di gym ya, gym apartemen ya, murah-murah aja, gratis. Teman-teman, ini lagi sepedaan nih, kalau bisa lihat ya. Jadi kenapa gue sepedaan? Ya olahraga lah ya, kita harus olahraga ya. Selain kita jaga makanan, kita juga harus bergerak, olahraga biar tubuh kita lebih sehat, jantung kita memompa darah juga makin baik, makin kuat ya, ditambah dengan makanan yang baik. Oke, nah ini coba gue taruh di sini ya guys, sebentar. Oke. Oh susah, ini aja deh. Nah, apa ya, kemarin apa gue jarang upload lagi video tuh, sorry ya. Kemarin apa gue lebih ini karena gue kemarin ada jual Final Cut Pro gue yang buat editing ya, jadi ya udah akhirnya gue jarang banget upload. Nah sekarang ini gue langsung merekam dari handphone, langsung gue upload aja. Oke, balik lagi kesehatan ya, kok bisa sembuh? Itu banyak sekali pertanyaannya ya. Pertama, banyak yang nanya juga obatnya apa, lalu gejalanya dan semuanya ya. Mungkin ada yang belum sempat lihat ya, video yang gue upload itu ada 6 total ya, untuk asam lambung sama yang kelingan. Kalau untuk asam lambung dan kelingan sebenarnya itu dua penyakit yang berbeda ya. Kemarin itu gue kena kelingan itu awalnya karena dari asam lambung tersebut ya, mungkin dia naik ke mana, naik ke telinga ya, kadang waktu itu nggak tahu, mungkin ada sendawa, kalau nggak salah ada bilang asam lambung tuh hati-hati ya, karena bisa kemana-mana. Oke, jangan takut teman-teman, pasti sembuh kok. Gue aja bisa sembuh. Masa kalian nggak bisa sembuh? Jangan khawatir, jangan takut, jangan terlalu dibawa aneh-aneh pikirannya, positif aja. Tapi ya, yang perlu kalian lakukan adalah satu, rubah gaya hidup kalian. Karena asam lambung itu kan awalnya kan karena makan tidak teratur, makan sembarangan, mungkin makanan berlebihan ya. Yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Nah, itu tolong kalian rubah dulu ya gaya hidup kalian. Yang rokok stop, yang minum soda stop ya. Soda itu sebenarnya nggak baik ya kalau menurut gua. Oke, sekali seminggu boleh lah, cuma masalahnya gini, gula itu kan addicted ya. Apa ya, kayak rokok tuh ya, sekali rokok enak terus ketagihan ya. Jangan, coba aja stop pelan-pelan dulu ya. Terus untuk makanan juga, makanan yang ya simple tapi sehat lah, 4 sehat 5 sempurna kali ya. Cuma gua jarang minum susu ya. Gua lebih kayak putih aja waktu mingguan itu, jadi gua total banget waktu itu. Gua niat untuk sembuh, karena gua waktu itu udah nyerah juga. Gua sampai berdoa juga ya, minta tolong juga akhirnya kepada Tuhan, karena waktu itu dokter ada 4 awalnya ya.
gua kesana kemari juga nggak sembuh-sembuh, padahal udah pakai dokter yang mahal. Akhirnya dapatlah dokter kelima yang mungkin obatnya lebih cocok ya. Cuman ada satu pertanyaan yang bikin saya tergugah juga ya. Untuk yang kelingan ya, kalau asam lambung kan lebih ke perut ya. Kelingan ini tricky loh, jadi hati-hati teman-teman. Kalau asam lambung sebenarnya ya, sebelum kita masuk rubah gaya hidup ya, makanannya lebih sehat, minumannya lebih baik ya. Tapi asam lambung itu hati-hati, itu pilih-pilih banget makanannya. Jadi kalian harus bisa tahu mana yang cocok buat kalian. Karena kayak saya, ada yang cocok teman saya makan pepaya, saya nggak cocok. Ada yang cocok semangka, saya nggak cocok. Saya lebih cocok buah naga, tapi teman saya nggak bisa. Nah, gitu loh ya. Ada yang kuat mungkin ngopi, tapi saya nggak kuat. Jadi makanan ya, minuman, olahraga, ada pakai apa, Huawei ya, kan olahraga gue. Terus lalu kedua pikiran positif ya. Nah udahlah, kurangi marah-marah kalian tuh ya. Terus kalau di jalannya, apalagi yang tinggal di Jakarta kayak kita ini ya, itu kan kalau apalagi yang bawa mobil naik darah mulu ya. Ya ngeliat situasi lalu lintasnya lah ya. Ya nggak apa-apa, kita maklumin aja, memang seperti inilah kondisi lalu lintas kita ya. Jadi mesti bawa marah, santai aja, bawa ketawa ya. Minum lagi apa, nonton film yang lucu-lucu. Gue saranin nonton Warkop PKI ya, itu keren banget, tawa terus gue. Nah terus teman-teman, terus kita berdoa. Setelah berdoa kepada Tuhan, biar kalian lebih tenang, ke dokter itu penting ya. Memang sih ada yang bilang, mas saya herbal aja. Iya, tapi kan gini loh, dokter itu kan dia akan meriksa seluruhnya, apalagi dari darah kita ya. Darah itu kan pasti ketahuan, udah terbukti. Nah kalau kalian belum cek darah, bisa turun ke dokter ya. Tiba-tiba kalian bilang, saya mau minum kunyit lah. Dokter kalau bukan penyakitnya kunyit, kunyit penyakitnya asam lambung atau apa kan sama aja bohong, kan percuma. Masih bagus minumnya kunyit lah. Kalau obat yang lain tapi yang nggak buat penyakit tersebut gimana? Itu ya. Oke, itu sih yang bisa gua info ya kalau asam lambung ya. Kalian lakukan itu. Nah untuk obat, banyak yang nanya, mas obat asam lambung apa, lalala. Udah ke dokter aja, saya nggak bisa sih ngasih sama obatnya atau apa ya. Cuman ada satu aja waktu itu, Lanso ya, standar ya, itu semua orang apotek itu mungkin masih nyaranin itu. Cuman gini aja, ke dokter aja ya. Masing-masing orang kan tingkat sakitnya beda ya, tingkat medisnya kan beda, pemeriksaan medisnya beda. Jadi untuk obat minta advice ke dokter. Oke, kedua kelingan. Oke, tadi di awal gue udah bilang ada satu subscriber nanya, mas saya sudah ke dokter yang mas saranin, tapi kok gak ada perubahan ya dan mahal. Oke, mahal itu relatif. Kalau saya apa ya, mungkin harga itu juga harus dilihat ya. Cuman karena pada waktu itu saya sudah desperate banget, harga segitu, ya udah, saya udah bodo amat deh. Yang penting saya harus sembuh, saya harus cocok. Karena saya untuk kelihatan itu saya dokter ke-5 atau ke-6 tuh baru dapat. Saya tuh setiap ke dokter tuh konsultasi itu pasti mahal banget. Kenapa saya nggak pilih ke puskesmas dan lainnya? Karena menurut saya ini penyakit udah gawat banget gitu loh. Karena mengaruhi kehidupan saya, mengaruhi karir saya, mengaruhi pekerjaan saya, mengaruhi keluarga saya. Tapi saya tetap waktu itu tetap semangat ya. Apapun terjadi, jangan dibawa diem di rumah, olahraga aja, cari
solusi gitu ya. Itu saya lakukan. Akhirnya ya dapatlah dokter ini yang saya cocok. Tapi mungkin buat kalian ada yang tidak ada perubahan dan sebagainya. Saya baru masa perubahan itu ya, kelingan saya itu yang paling parah itu sakit kepalanya, teman-teman. Sakit kepala saya itu kalau orang bilang tingkat dewa, ditambah goyang, ditambah kalau nggak salah karena saya kepikiran, lambung juga rada-rada ikut sedikit ya kumat. Nah, cuman yang paling parah itu sakit kepala sama vertigo, jadi sama kelingannya itu ya. Jadi saya tuh setiap diri dari awal bangun tidur sampai tidur lagi, dan saya tuh nggak boleh tidur ngadep kiri karena langsung putar. Jadi kalau ada yang bilang kok mahal, ya saya juga bisa bilang ya relatif ya, saya minta maaf juga. Kalau memang terlalu mahal ya bisa cari tempat lain. Tapi jangan khawatir, itu kan pendapat saya ya, waktu saya ke situ saya sembuh. Tapi jangan patah semangat teman-teman ya. Terus untuk obatnya, nah obat ini kan balik lagi ya, tiap orang tuh kan beda ya. Dan saya sudah 6 dokter baru, dan dokter-dokter sebelumnya itu pun saya juga nanya dari teman-teman ya, ini bisa nggak, rumah sakitnya bagus ya, ini nggak coba aja dulu, waktu itu saya sembuh, dulu saya cuma ditarik lalala, mungkin ada kotoran atau apa ya lalu itu. Nah itu bukan case saya ya, saya tetap mencoba, tapi pas saya tidak ada kesembuhan ya sudah, saya berpikiran positif, saya bilang ya udah, mungkin dokter ini belum, saya cari tempat lain, nggak apa-apa, kita hargai aja mendapat teman waktu itu ya, teman saya yang sudah membantu. Nah mungkin belum cocok aja, dan akhirnya ya udah saya minta ke Tuhan, saya bilang aduh saya mau sembuh benar-benar biar saya bisa kerja keras lagi, saya bisa menghasilkan duit yang baik, berkat yang baik, agar bisa membahagiakan orang sekitar, orang tua, keluarga intiku, dan paling utama adalah semua itu bukan ke saya, tapi untuk namanya yang dimuliakan ya gitu. Nah saya berdoa itu aja, dan ternyata Tuhan kasih jawaban. Jadi teman-teman jangan patah semangat kalau memang kalian gak ada ke dokter yang saya itu dan belum ada ininya, udah tetap semangat ya, jangan menyerah. Oke, kalian ada yang bilang, Mas saya udah setahun gini kok belum sembuh ya. Menurut saya kelingan itu ya, kalau kalian sudah tes darah, tes MRI itu normal, dan set itu menurut saya itu udah pasti di keseimbangan di telinga. Nah memang kelingan itu trikinya minta ampun teman-teman, ingat tricky banget ya. Ada yang bilang karena kotoran, ada yang bilang karena syaraf, no ya. Tapi dari sekian lama pengalaman saya itu, saya cuma dari satu kesimpulan, yaitu saya harus hidup sehat dulu. Karena saya beranggapan begini prinsipnya, hidup sehat ya, kita tubuh kita tuh tambah kuat, imun kita tambah kuat, kan bisa melawan sakit penyakit, dia bisa memperbaiki saraf-saraf kita yang rusak ya, ditambah mungkin herbal ya, cuman yang herbalnya sudah pilih-pilih juga ya. Jadi itu teman-teman, asam lambung kelingan. Video kita kali ini itu dulu ya, biar singkat. Ingat, hidup sehat, rubah gaya hidup, rubah makan, rubah minum, makan yang sehat, minum yang putih aja, terus jangan berlebihan kan minumnya, lalu olahraga itu penting, lalu jaga pikiran, tetap positive thinking ya, dan jangan takut, berdoa kepada Tuhan untuk minta kesembuhan ya. Oke, tunggu video selanjutnya ya, lebih formal, mungkin lebih asik ngobrolnya ya. Oke, salam sehat, sembuh ya. Thank you, bye.